dengan saya Budi Agustina. Yuk kita hari ini akan bahas tentang sistem muskuloskeletal ya, anatomi dan fisiologi muskuloskeletal ya. Nah, muskuloskeletal ini terbagi menjadi dua ya teman-teman, muskulo dan skeletal. Muskulo itu sendiri artinya otot, skeletal rangka. Jadi kita akan membahas tentang otot dan rangka ya. Oke, di sini kita pahami dulu anatomi dasar ya. Anatomi ini artinya ilmu urai ya, ilmu yang mempelajari bagian suatu bangun atau suatu bentuk dengan uraian-uraian di dalam bagian itu sendiri. Ya, ada anatomi makroskopik, ada anatomi mikroskopik. Ya, oke, sikap anatomi ya kita harus tahu karena apa? Karena untuk menyamakan persepsi ketika kita melihat ronsen pasien ya. Jadi ketika kita melihat ronsen maka yang kita lihat di sebelah kiri itu adalah kanannya pasien. Jadi sikap anatomi adalah eh, menghadap ke depan, menghadap ke kita ya, pemeriksa atau yang melihat pasien ya. Lalu kemudian telapak tangan mengarah ke depan ya. Jadi itu sikap anatomi ya. Nah, ini ada istilah-istilah dalam anatomi ya, ada bidang median atau bidang tengah, bidang sagital yang bidangnya sejajar dengan bidang medial ya. Ini medial ya, teman-teman. Ya, lalu kemudian sagital sejajar tapi agak ke bawah ya. Lalu paramedian, bidang sagital yang dekat dengan bidang lebih dekat dengan bidang median atau yang di tengah ya. Frontal, bidang yang tegak lurus pada bidang median dan sejajar pada sumbu panjang tubuh badan ya. Lalu transversal, bidang melintang yang tegak lurus pada sumbu panjang badan ya. Lalu arah transversal ada yang kanan kiri ya. Sagital, muka, belakang dan longitudinal arah sepal ke arah kepala atau arah kaudal arah ke ekor ya, tulang ekor ya. Lalu kemudian letak ada anterior, anterior di depan ya. Jadi ketika kita ngomongin eh, oh bagian anterior berarti bagian depan ya, posterior belakang, superior atas, inferior bawah, medial ini lebih dekat ke arah tengah atau median ya, lateral lebih dekat ke arah medial atau pinggir ya, lateral itu agak pinggir, lateral kanan kah atau lateral kiri kah ya. Jadi lebih jauh dari arah median atau ke arah pinggir ya. Lalu kranial lebih dekat ke arah kepala dan kaudal lebih dekat ke arah ekor ya. Nah, ini istilah-istilah yang harus Anda pahami ya teman-teman ya. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang muskuloskeletal ya. Oke, ini ada lagi istilah ya, ventral lebih dekat pada area perut ya. Dorsal lebih dekat ke area punggung, rostral lebih dekat ke area pertengahan yaitu regio oris dan regio nasi. Lalu kemudian radial lebih mengarah ke tulang radial ya, jempol, tibia lebih mengarah ke tulang tibia ya atau arah kelingking ya. Distal lebih jauh dari batang badan ya dan proksimal lebih dekat dari badan batang badan. Oke, kita masuk ke sistem muskuloskeletal ya. Nanti Anda mengulang lagi ya tadi istilah-istilah dasar pada positioning ya. Otot ini muscle ya kita sebut, lalu kemudian rangka ini atau tulang ini kita sebut skeletal ya. Jadi muscle ini jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi energi mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Nah, jadi kalau kita bergerak ya, yang aktif itu adalah muscle atau otot. Lalu kemudian rangka atau skeletal ini merupakan rangka pasif ya, artinya alat gerak pasif. Ya, dia tetap jadi alat gerak tapi sifatnya pasif ya. Skeletal adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago ya sebagai tempat penempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi ya. Jadi dua ini saling bekerja sinergi ya. Otot sebagai penggerak aktif, rangka atau skeletal sebagai penggerak pasif. Oke, ini kita udah bahas ya alat gerak tubuh manusia.
Oke, fungsi dari rangka atau skeletal. Yang pertama adalah menyangga ya dong ya. Kita kalau nggak punya tulang belakang nggak bisa berdiri tegak ya. Lalu kemudian menyimpan mineral yang isinya kalsium dan fosfat serta lipid atau yellow marrow ya yang disimpan di dalam tulang. Lalu kemudian fungsi dari rangka itu sendiri adalah memproduksi sel darah merah. Ya, sel darah merah ini kan cikal bakal sel darah merah atau eritropoietin ini diproduksi di ginjal, tapi untuk kemudian dibawa ke tulang ya untuk dimatangkan ya teman-teman ya. Lalu kemudian si rangka juga sebagai pelindung ya. Apa yang dilindungi? Contoh ya tulang iga ya yang dilindungi organ-organ penting semua tuh ada jantung, ada paru-paru, ya. Ada hati di situ. Jadi rangka sebagai pelindung ya. Dan rangka sebagai penggerak ya kita tadi setuju bahwa otot rangka adalah alat penggerak pasif ya. Kita kenalan dengan tulang rawan. Nah, tulang rawan ini berkembang dari mesenkim membentuk sel yang kita sebut dengan kondrosit ya. Lalu kemudian kondrosit menempati rongga kecil atau lakuna di dalam matriks. Jadi tulang itu bentuknya kan matriks-matriks ya teman-teman ya. Kayak apa namanya? Coba kita lihat. Nah, ini kan ada matriks-matriks nih ya. Jadi ya, ini menempati matriks dengan substansi dasar seperti gel ya. Jadi masih ini banget tulang rawan itu masih belum kuat ya. Nah, setelah itu terjadi proses kalsifikasi menyebabkan tulang rawan tumbuh menjadi tulang keras atau kita sebut dengan os ya atau osa ya. Misalnya cuma OS titik. Nah, ini os tulang atau beberapa apa ya menyebutnya dengan osa ya. Oke, ini ada tiga jenis tulang rawan, teman-teman. Ada tulang rawan hialin, elastin, dan fibrokartilago. Ya. Nah, tulang rawan hialin ini matriksnya isinya ini serat kolagen. Nah, lalu untuk elastis ini mirip-mirip dengan hialin ya, tapi serat elastisnya lebih banyak gitu ya. Nah, untuk jenis fibrokartilago ya, dia nggak pernah berdiri sendiri, tetapi secara berangsur-angsur menyatu dengan tulang rawan hialin dan jaringan ikat fibrosa yang berdekatan. Ya, jadi ini eh, tulang rawan yang ada di kita. Ya, mungkin biasanya kalau teman-teman apa makan makan apa ya makan ayam kali ya, ya di antara tulang panjang itu kan ada tulang rawan yang bisa dimakan. Nah, itu. Baik, ini teori pertumbuhan tulang rawan menjadi tulang osa ya, ada oppositional growth dan interstitial growth. Ya. Kalau oppositional growth ini, teori ini menyatakan bahwa sel pembentuk kartilago di dalam perikondrium mensekresi matriks baru ke permukaan kartilago yang sudah ada ya. Tapi kalau interstitial growth ya ini teori menyebutkan kondrosit yang berikatan dengan lakuna di dalam kartilago membelah dan mensekresi matriks baru gitu ya. Jadi operational growth ini matriksnya udah ada tinggal dituain. Tapi kalau teori interstitial growth ini katanya bikin matriks baru ya seperti itu. Ya, teori-teori ya. Oke, ini tadi penjelasannya makroskopik tulang. Nah, di dalam tulang ya, ini ada saya jelaskan juga struktur mikroskopik tulangnya. Di dalam tulang ini ada sistem Haffers ya. Sistem Haffers ini adalah eh, apa ya? Kabel isinya ya, isinya ada kabel syaraf, ada kabel pembuluh darah, ada kabel aliran limfe gitu ya di dalam sistem Haffers ini. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa kalau pasien dengan patah tulang kok sakitnya amat sangat ya karena di dalamnya ada syaraf. Jangan berpikiran bahwa oh tulang putih, there is no vascular, nggak bisa, ya. Pasti ada vaskulernya. Jadi ketika tulang itu patah, maka pasti terdapat kerusakan vaskuler di dalam tulang, terdapat kerusakan syaraf di dalam tulang, ya. Oke, ini struktur mikroskopik yang sering kita
apa namanya gunakan adalah sistem Havers ya teman-teman. Ini adalah lamela ya, lempeng tulang yang tersusun secara konsentris ya. Ada lakuna ruang lebih kecil lagi ya, dan ada kanalikulik. Ya, kurang lebih. Oh ini nggak ada gambarnya ya, yang tadi. Ya ini tidak ada gambarnya karena secara mikroskopik ya. Nah, kita belajar periosteum ya. Periosteum ini merupakan membran vaskular fibrosa yang melapisi tulang, banyak pembuluh darah dan melekat erat pada tulang ya. Nah, periosteum ini ya terdiri dari epifise dan diafise ya, teman-teman. Ini epifise, ini diafise. Jadi makin tua tulang, maka epifisenya makin besar, diafisenya makin panjang. Ya. Makin muda tulang, epifisenya makin kecil, diafisenya belum maksimal memanjang, ya, jadi masih pendek. Ya. Itu teori yang digunakan pada ilmu forensik ya untuk menentukan ini korban atau mayat kira-kira berusia berapa tahun. Oke, ini pertumbuhan tulang ya teman-teman ya. Ini kartilago model model form ya. Pada fetus atau janin yang usia 2 bulan ya. Lalu kemudian masuklah pembuluh darah ya. Sistem Havers tadi udah mulai masuk pembuluh darah, syaraf ya. Untuk memberikan nutrisi pada tulang sehingga tulang mengeras ya. Nah, ini tulang tua. Ya. Ini epifise yang tadi saya ceritakan ya, yang tengah adalah diafise. Ya, kelihatan ya tulang muda dan tulang tua ini bentuknya sangat berbeda sekali. Kalau tulang tua, epifisenya sudah melebar, diafisenya memanjang. Baik, setelah itu kita masuk ke tulang dan nama-nama. Ini ada ossa longa ya. Ossa longa ini tulang panjang. Ya, tulang panjang itu jenisnya apa aja, Bu? Tulang yang ukurannya panjang. Contoh humerus. Humerus tulang di tangan ya. Eh, radius ya. Tulang di lengan bagian bawah yang mengarah ke jempol. Os ulnaris, tulang di lengan bawah ya, yang mengarah ke kelingking. Nah, itu tulang-tulang panjang, tulang-tulang femur di paha kaki ya. Lalu kemudian ada ossa brevia atau tulang pendek ya. Contohnya itu ossa carpi. Nah, nih di mana ya, di jari-jari ini kan sebenarnya ada tulang-tulang pendek nih ya. Nah, satu jari ada 3 tulang. Nah, kita sebut dengan tulang pendek atau ossa brevia. Lalu ossa plana, tulang pipi. Nah, ini yang terdapat pada kepala atau skull. Ya, jadi kepala itu tidak bulat plek satu tulang tidak, tapi terdiri dari berbagai macam tulang yang kita sebut dengan tulang plana atau tulang gepeng atau tulang pipi. Ya. Contoh os parietal ini eh, berada pada salah satu bagian dari tengkorak ya, jadi os parietal, lateralis ya, occipital ya di belakang. Nah, ini nanti kita akan pelajari ya. Lalu ada jenis osa irreguler ya, tulang yang tidak beraturan bentuknya. Contoh tulang sphenoidale ya, yang ada di dalam hidung bagian dalam ini ada tulang yang bentuknya tidak beraturan. Ya, kita masukkan ke dalam kategori osa irreguler ya. Lalu osa pneumatika ya, tulang yang berbentuk rongga udara. Contohnya os maxilar ya. Di rongga mulut di bagian atas ini ada os maxilar. Nah, we move to the name of skeletal ya atau rangka ya, ini kita sebut dengan skull. Tadi di skull ini atau tulang tengkorak ini terdiri dari beberapa lempeng tulang plana ya. Nah, ini nanti dihafalkan. Occipital yang mana? Frontalis yang mana? Nah, ya dihafalin ya teman-teman ya. Lalu kemudian di depan ini ada os sternum ya, tulang sternum. Lalu kemudian ini ada tulang iga atau ribs ya. Lalu kemudian ini ada scapula
ya, skapula yang belakang ini belakang nih ya, gambarnya di depan tapi sebenarnya di belakang dia. Skapula ya, ini ada tulang bagian atas ya, tulang bagian bawah ya, ada vertebra di belakang, lalu kemudian di belakang juga ada sakrum dan ada hip atau tulang panggul ya. Nah, pada aksial skeletal ada skull atau tulang kepala, ada sternum atau tulang dada, ada ribs atau tulang iga, vertebra tulang belakang dan sakrum tulang ekor ya. Lalu kemudian untuk yang apa namanya ekstremitas atas ada skapula ya, lalu tulang bagian atas, lalu kemudian hip, hip ini apa panggul ya, dan tulang ekstremitas bawah lower limb bones. Nah, di dalam skull, di dalam tulang kepala ya. Tadi kita sudah bahas bahwa ada beberapa tulang plana ya. Ada os occipital, os parietal, os temporal, os frontal, sphenoid, ethmoid, maxilla, palatin, nasal, vomer, concha nasal inferior, zygomatic, lacrimal, mandibula, serta ossicle auditory dan os hyoid. Ya, ini di kranium dan ini di muka, di wajah. Ya. Nah, lalu kemudian untuk batang badan, di sini ada osternum, ya tahu ya kalau osternum ya. Lalu ada costa atau ribs. Nah, ini ribs ini terdiri dari costa vera 1 sampai 7 ya. Eh, oh, sorry. Ini nih vertebra. Vertebra ini ada vertebra pars cervical. Jumlahnya ada 7, torakal jumlahnya ada 12, dan lumbalis jumlahnya ada 5. Ya. Nah, cervical ini diawali dari eh, bawah kepala persis ya. Jadi ketika ketemu skull di akhir ya, occipital, ya. Lalu kemudian ke bawah itu sudah ketemu dengan eh, vertebra pars cervical 1 ya. Lalu kemudian bawahnya vertebra pars cervical 2 sampai 7. Jadi sampai vertebra pars cervical 7, lalu kemudian di bawah vertebra pars cervical 7 langsung torakal 1. Torakal 1, torakal 2, torakal 3 sampai torakal 12, lanjut ke lumbal 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Di bawah lumbal 5 ada sakrum. Di bawah sakrum ada koksikis. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Mohon dihafalkan. Nah, sama, nah, kita langsung masuk ke gambar ya. Ya. Oke, ini kita tadi ini ya, tulang belakang cervical vertebra. Vertebra pars cervical atau cervical vertebra. Ini ada 7, ya, 7 ruas. Lalu kemudian disambung atau disusul dengan vertebra pars thoracal ada 1 sampai 12 ya. Pars lumbalis ada 5 ya. Lalu kemudian sakrum dan terakhir koksidis. Sakrum ini sebenarnya juga bagian dari apa namanya? Tulangnya itu terputus-putus ya, tapi karena dia punya sayap ya, jadi nyambung disambungkan oleh sayap. Tapi sebenarnya di sini ada 5 bagian juga ya. Tapi nggak jadi pisah. Kalau lumbal kan pisah nih, 5 ya. Kalau ini nggak jadi pisah ya. Oke, ini yang sebelah kiri, yang gambar putih ini ada skull, ada mandibula, ada maxillaris ya, ada scapula, scapula belakang ya, sternum depan nih, sternum, rib atau tulang iga, vertebra kita udah belajar di sini vertebra ya kan. Lalu kemudian tulang pelvis ya, atau tulang panggul ya, tulang sakrum ya, bagian dari vertebra. Ini wrist joint ya. Nah, ini ada patella ya teman-teman, os patella. Lalu kemudian ada tarsal, metatarsal, palang. Kalau di kaki namanya tarsal, metatarsal, palang. Kalau di tangan namanya karpal, metakarpal, palang. Palang itu jari. Jadi ini ada karpal, karpal, metakarpal, yang kecil-kecil ini metakarpal. Lalu kemudian jari-jarinya kita sebut dengan palang.
Oke, untuk ekstremitas atas ini ada humerus ya teman-teman ya. Lengan atas namanya humerus, lengan bawah ini ada radius dan ada ulna. Kalau radius mengarah ke jempol, ulna mengarah ke kelingking ya. Nah, untuk ekstremitas bawah ya paha ini kita sebut dengan os femur. Lalu kemudian ekstremitas bawah kaki ada tibia dan fibula. Tibia mengarah ke jempol, fibula mengarah ke kelingking. Mohon dihafalkan ya teman-teman ya. Nah, ini sendi. Oke, kita langsung masuk ke jenis sendi, ada sinartrosis dan diartrosis ya. Sendi sinartrosis ya, sendi yang terdapat kesinambungan karena di antara kedua ujung tulang yang bersendi terdapat suatu jaringan. Kalau diartrosis, sendi eh, tidak berkesinambungan karena antar tulang terdapat rongga atau kafum artikular ya. Ini contoh-contoh sinartrosis ya. Ada sutura, sutura itu sendi yang di kepala ya. Jadi kepala ini kan nggak bulat kayak bola ya. Kepala itu kayak bola bola basket yang ada motifnya. Nah, ini garis-garis motif itu kita sebut dengan sutura ya. Nah, sutura ini ya sebenarnya bukan tulang benar, dia itu masuk ke eh, sendi ya. Jadi bisa aja pecah ya, bisa aja terlepas antar tulang pelana satu dengan tulang pelana yang lainnya di dalam otak, di dalam kepala ya. Oke, ini masih sinartrosis ya, diartrosis. Nah, ini sendi yang ada di lutut, yang ada di siku, ini masuknya sendi diartrosis. Ini masuk sendi diartrosis. Oke, sendi diartrosis ini karena ada rongganya maka dimungkinkan banget untuk bergerak. Tapi kalau sendi sinartrosis tidak bisa bergerak. Bayangkan ya di kepala bergerak. Aduh, bahaya. Otaknya bisa kemana-mana. Oke, nah ini ada beberapa gerakan ya. Gerakan ini kita akan pelajari nanti pada range of motion ya. Ada fleksi ekstensi, aduksi aduksi, sirkumduksi, ya, gerakan memutar, rotasi internal, rotasi eksternal, ya, gerakan khusus, inversi, eversi, dorsofleksi, plantar fleksi, oposisi, ya, protraksi, retraksi, elevasi, depresi, dan fleksi lateral. Oke, itu tulang dan sendi, lalu kemudian kita masuk ke otot. Ya, ini otot ini merupakan eh, hampir setengahnya berat badan kita terdiri dari otot ya. Oke, ini fungsi otot yang menghasilkan gerakan rangka ya, gerak aktif kalau otot ya, mempertahankan sikap dan posisi tubuh, menyokong jaringan lunak, menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh, mempertahankan suhu tubuh ya, kelihatan dengan adanya kontraksi otot ya. Kalau misalnya panas, biasanya kontraksi ototnya ini meningkat ya. Nah, jenis otot ini ada tiga, teman-teman. Otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Otot polos ini ya, kenapa dikatakan polos? Karena secara mikroskopik ini intinya dikit. Jadi kelihatannya kok nggak ada coraknya banget gitu ya. Dibandingkan dengan otot rangka yang intinya banyak ya. Otot polos ini bekerjanya tidak disadari. Sedangkan otot rangka bekerjanya disadari. Contohnya apa yang bekerja tidak disadari? Contoh bekerja tidak disadari ini eh, gerakan usus. Nah, gerakan usus, peristaltik usus ini kan kita nggak atur, nggak kita sadari gerakannya. Wih, usus bergerak dong, nggak bisa begitu. Ya, ketika ada makanan dia baru bergerak. Ya, jadi tidak bisa kita sadari atau tidak bisa kita kontrol pergerakannya. Itulah ciri-ciri otot polos. Kalau otot rangka pergerakannya bisa kita sadari. Misalnya, saya mengangkat tangan, ya, bisa kita sadari, bisa kita perintah. Ya, seperti itu ya. Nah, otot jantung unik, teman-teman. Otot jantung ini hanya ada di jantung, ya. Dia bentuknya lurik, ya. Bentuknya seperti otot rangka, tapi sistem kerjanya seperti otot polos, ya. Jadi otot jantung ini eh, berlurik-lurik, ya. Tapi kerjanya tidak bisa kita atur atau tidak bisa kita sadari.
Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya. Ini otot polos ya, intinya sedikit. Ini otot rangka, intinya banyak. Nah, ini otot jantung ya. Intinya banyak ya, lurik-lurik ya, tapi kerjanya tidak bisa kita atur. Saya rasa ini udah bisa baca ya komposisi otot ini ya. Nah, otot rangka ini eh, di dalam sel sebanyak 85% ya, banyak banget ya. Di ekstraselnya hanya 15%. Nah, otot ini terdiri dari air 75% dan solutnya hanya 25%. Solut itu sendiri terdiri dari protein dan zat yang lain ya. Nah, makanya kita butuh banget protein ya ketika pasien mengalami kerusakan otot, butuh banget protein karena memang eh, otot terdiri dari 80% protein. Ya. Okay, do the best, be the best. Yeah, thank you very much. Yeah, we meet at Zoom class. Oke ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.